Hai guys, balik lagi sama gue Sela di Via Suara. Dan gimana kabar kalian? Gue harap semoga baik-baik aja dan bahagia ya, amin. Dan yang masih galau-galau segera bangkit dan move on. Dan yang udah menemukan cinta dan menemukan kebahagiaan, gue harapin semua bakal berjalan seperti saat ini, seperti yang diinginkan. Oke? Dan kali ini gue mau nyeritain sebuah cerita dari Kak Koko dengan judul Karena Aku Mengerti Posisiku. Yaudah, gak perlu lama-lama lagi, langsung gue ceritain buat kalian. Selamat mendengarkan. Saya pernah bersama seseorang yang benar-benar saya anggap itulah jodoh saya, sehingga saya benar-benar menyukai dia dan saya sangat sayang padanya. Dan kebetulan saya dan dia terpisah jarak dan waktu. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang, kita LDR-an. Karena itu, saya setiap weekend selalu mendatangi dia. Dan jarak yang saya tempuh kira-kira 7 sampai dengan 8 jam. Demi untuk melihat wajahnya dan bertemu dengan dia, saya bela-belain. Ibaratnya pengorbanan cinta lah. Waktu terus berjalan sampai suatu saat saya mengajak ibu saya menemui orang tuanya. Saya pikir orang tuanya bakal nerima saya dan ibu saya dengan baik. Dan seperti kebanyakan orang gitu sih. Tapi ternyata apa yang saya harapkan dan inginkan semuanya hanya sebatas bayangan saja. Ibu dari cewek saya adalah pensiunan PNS dari sebuah instansi. Dan dia lama tinggal di ibu kota Jakarta. Saya baru tahu pas ketika saya dan ibu saya baru bertemu orang tua cewek saya tersebut. Selama ini saya taunya orang tua cewek saya tersebut tinggal di Jawa Tengah, tepatnya di kota Solo. Dan saya kira orang tuanya kalem dan yang seperti kebanyakan orang tua di Jawa pada umumnya. Bisa ngebayangin kan kalian? Ketika saya dan ibu saya tiba di rumahnya, kami kebetulan bawa oleh-oleh dari kampung seperti buah dan jajanan dari kampung. Saya pikir responnya seperti orang pada umumnya. Dan ternyata saya salah. Saya sangat kaget. Ketika saya dan ibu saya masuk, mama cewek saya lagi mandi. Dan ibu saya menunggu. Pastinya saya deg-degan dong. Dan ketika ibunya selesai mandi, dia langsung ikut duduk di ruang tengah. Dan saya shock. Yang pertama, beliau ucapkan begini, "Itu bawa apa, Bu?" Dia bicara dengan ibu saya dan dengan polosnya ibu saya menjawab, "Oh, itu saya bawa jambu dan jajanan pasar, Bu." Balasan dari ibu saya. Kemudian ibu cewek saya jawab, "Kok banyak betul bawaannya? Emang di sini warung?"
Itu ucapan pertama dari ibu cewek saya. Wow, shocking moment. Dan setelah itu dia mengobrol sama ibu saya. Dan dia bilang bahwa dirinya orang yang ceplas-ceplos kalau bicara. Jadi jangan tersinggung. Setelah beberapa jam ngobrol, akhirnya saya bisa mengambil keputusan bahwa orang tua dari cewek saya hanya melihat orang dari apa yang mereka punya. Kasarnya, dia gila akan materi duniawi yang tiada habisnya. Saya sangat sayang pada pacar saya dan sangat berharap bisa sama dia hingga naik ke pelaminan. Namun, pada dasarnya, saya jadi takut untuk mencobanya karena orang tuanya sangat tinggi permintaannya. Saya takut mengecewakan pacar dan orang tuanya. Dan endingnya, lebih baik mundur daripada itu semua menjadi beban buat saya. Oke guys, untuk ceritanya, untuk secara garis besar gue udah paham sih ini. Maksudnya bisa diambil kesimpulan, sebenarnya menurut gue gak semua hal dapat dinilai dengan materi ya. Tapi kan masing-masing orang berbeda ya pemikirannya. Ya mungkin berprasangka baik aja lah. Mungkin orang tuanya takut kalau anaknya next time bakal hidup susah atau apalah. Tapi sebenarnya kalau sama-sama bisa nerima kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam hal apa aja, dari materi, sikap, dan apapun itu, pasti bakal bisa kok kita berdampingan. Dan untuk memutuskan berumah tangga pun pastinya juga bisa. Dan di podcast gue sebelumnya tuh juga endingnya mundur teratur ya. Tapi itu sih keputusan dari seseorang yang gak bisa diganggu-gugat juga sih. Karena yang bisa ngerasain dia, yang udah ngalamin dia. Jadi kita bisa ambil hikmah dari cerita ini. Yang jelas, kalau menurut gue, ya emang sih materi dibutuhin. Tapi gak semua materi bisa ibaratnya ngebeli apapun gitu loh. Maksudnya dalam hal soal cinta gitu. Apa iya lo makan cinta dengan materi? Ya secara realistis lo bakal butuh materi untuk berumah tangga atau apalah. Tapi pernah kan lo denger kalau lo nikah itu bakal buka pintu rezeki? Dan gue percaya itu sih. Oke, udah cukup sekian cerita dari gue. Kalian bisa ambillah hikmah dari cerita ini dan buat pengalaman atau pelajaran buat kalian. By the way, kalau ada yang mau cerita cintanya gue ceritain, bisa kali nanti cerita-cerita kasih komentar di bawah, oke? Thank you udah dengerin podcast cerita cinta hari ini. Balik lagi sama gue di next episode. Ya, jangan sampai ketinggalan untuk dengerin episode-episode cerita cinta berikutnya. Bye, see you.